Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 4 dengan nama kelompok yang formal akan mempresentasikan hasil praktikum kami menentukan rapat masak minyak dengan anggota sebagai berikut. Tujuan dari dilakukannya PBL kali ini adalah yang pertama, untuk menentukan rapat massa minyak menggunakan prinsip torsi dan massa jenis. Yang kedua, untuk menentukan rapat massa minyak menggunakan prinsip Archimedes. Yang ketiga adalah untuk menentukan rapat massa minyak menggunakan prinsip hidrostatik dan pegas. Dalam eksperimen kami menggunakan 3 jenis percobaan berbeda untuk mencari tahu rho minyak. Nah, di percobaan pertama kita menggunakan prinsip torsi, di mana torsi adalah R adalah gaya yang dikalikan dengan jarak gaya itu bekerja. Nah, gaya sendiri yang bekerja di eksperimen kami adalah gaya berat yang disebabkan oleh air, sehingga kita akan membandingkan gaya berat yang dihasilkan dari minyak dan gaya berat yang dihasilkan oleh air. Berikutnya, kita akan menggunakan gaya beratnya dimisalkan sebagai rho kalikan volumenya, dan dimana volumenya ini adalah volume tetes dari setiap satu pipet. Berikutnya untuk percobaan kedua, yaitu kita menggunakan prinsip Archimedes. Prinsip ini menyatakan bahwa benda yang dicelupkan sebagian atau seluruhnya ke dalam fluida akan mengalami gaya ke atas yang besarnya sama dengan berat fluida yang dipindahkan. Secara matematis, gaya apung dirumuskan sebagai rho fluida dikalikan G dikalikan V tercelup. Nah, untuk benda dengan penampang seragam, volume tercelup dapat dijanjikan sebagai A dikalikan H. Pada kondisi mengapung, gaya apung sama dengan gaya berat, sehingga diperoleh hubungan linear antara kedalaman tercelup dan massa benda. Jika benda yang sama diapungkan dalam dua fluida berbeda, yaitu air dan minyak, maka hubungan antara kedalaman tercelup pada kedua fluida tersebut secara langsung mencerminkan perbandingan massa jenisnya. Dalam percobaan ketiga, karet gelang digunakan sebagai pengganti pegas untuk mengamati perubahan gaya. Untuk pertambahan panjang yang kecil pada karet gelang, dapat didekati dengan menggunakan hukum Hooke, yaitu F sama dengan K dikalikan delta X. Ketika sebuah benda digantung pada karet gelang dan kemudian dicelupkan ke dalam fluida, benda akan mengalami gaya apung yang arahnya ke atas. Gaya apung ini akan mengurangi gaya berat yang menarik karet gelang ke bawah, sehingga pertambahan panjang karet menjadi lebih kecil. Semakin besar gaya apung yang bekerja, semakin kecil pertambahan panjang karet gelang. Karena besar gaya apung bergantung pada massa jenis fluida, pertambahan panjang karet juga bergantung pada massa fluida tersebut. Perbandingan massa jenis minyak terhadap air dapat ditentukan melalui gradien grafik antara pertambahan panjang karet di air dan pertambahan panjang karet di minyak. Jadi, ini beberapa alat dan bahan yang kami gunakan. Untuk alatnya sendiri, ada gunting, gelas ukur, wadah besar, wadah kecil dari selotip yang kami buat sendiri. Kemudian ada pipet, penggaris, meja, dan selotip, serta milimeter blok. Sedangkan bahannya itu ada minyak dan aquades. Pertama-tama kami membuat 2 buah wadah dari selotip yang kurang lebih memiliki massa yang hampir sama. Kemudian siapkan sebuah meja datar dan letakkan sebuah penggaris di atasnya dengan ketentuan yaitu titik tengah penggaris berada pada tepi meja sebagai titik tumpu. Letakkan wadah satu pada sisi dalam penggaris yang berada di atas meja yang nantinya akan difungsikan sebagai penahan dan nantinya akan diisi dengan air. Sedangkan wadah 2 ditempatkan pada sisi penggaris yang satunya yang nantinya akan diisi dengan tetesan minyak. Kedua wadah tersebut diatur sedemikian sehingga jarak penahan dan jarak pengungkit itu bernilai sama, yaitu nanti R air itu sama dengan R minyak. Ambil pipet 1 untuk mengambil air suling yang nantinya akan diteteskan ke wadah 1 yang berada di atas meja sebanyak 10 tetes. Kemudian, ambil pipet satunya lagi untuk mengambil minyak yang nantinya akan diteteskan secara bertahap ke dalam wadah 2 hingga penggaris tepat mulai terbalik. Dalam percobaan 2 kali ini, tabu yang kami pakai itu berasal dari sedotan. Tapi aslinya bisa kami buat menggunakan solasi seperti wadah kami yang
untuk percobaan 1. Namun, untuk mempersingkat waktu eksperimen, kami gunakan sedotan dan disulap sedemikian rupa sehingga yang bawah itu nanti tidak akan bocor. Nah, dengan skala ketinggiannya itu dibuat dengan menggunakan kertas milimeter block yang ditempelkan secara vertikal pada bagian luar sedotan yang kemudian dilapisi dengan selotip. 10 tetes air suling dimasukkan ke dalam sedotan sebagai pemberat internal, yang kemudian sedotan tersebut diapungkan di dalam wadah yang berisi air suling. Kedalaman tercelup sedotan nanti dicatat dari skala milimeter block sebagai H air 1. Sedotan yang tadi tercelup di air itu diambil. Setelah itu, sedotan akan dikeringkan dan diapungkan kembali di dalam wadah yang berisi minyak. Jadi, wadahnya tadi yang berisi air diganti dengan minyak, kemudian diapungkan lagi tuh sedotannya. Nah, kedalaman tercelup sedotan di dalam minyak itu dicatat sebagai H minyak 1. Pada pencobaan 3 kali ini, pegas dibuat dari beberapa karet gelang yang bisa diikat bersama untuk mendapatkan panjang yang sesuai dan kemudian digantungkan pada titik yang stabil. Tabung akan direkatkan dengan isolasi terhadap pegas. Kemudian pastikan massa tabung cukup untuk membuat karet sedikit teregang. Milimeter block akan dipasang secara vertikal pada tabung supaya nanti dapat mengetahui ketinggian pasti dari tabung yang tercelup. Catat posisi setimbang awal X0 atau posisi tabung di udara. Siapkan wadah berisi air dan naikkan wadah tersebut secara perlahan hingga tercelup H1 sama dengan 1 cm. Kemudian, catat posisi kesetimbangan baru sebagai X1 dan hitung selisih kesetimbangan awal X0 dengan kesetimbangan baru X1. Kemudian, lakukan lagi percobaan dengan wadah yang berisi minyak sampai mendapatkan 5 data H delta X minyak. Ulangi percobaan dengan ketinggian tabung celup yang berbeda hingga memperoleh 5 data, yaitu 5 data H, delta X air. Kemudian, lakukan lagi percobaan dengan wadah yang berisi minyak sampai mendapatkan 5 data H delta X minyak. Baik, sekarang kita masuk ke hasil percobaan. Nah, sebelumnya kita sudah mengumpulkan yaitu jumlah tetes air dengan jumlah tetes minyak. Setelah itu kita melakukan plotting dan kita melakukan analisis regresi. Kita akan menemukan fungsi regresinya adalah 1,3356 tambah 23672. Setelah itu, kalau kita mau mencari rho minyak, kita tinggal membagi 1 dengan 1,3356. Setelah itu kita akan mendapatkan rho minyak sebesar 0,75. Berikutnya untuk percobaan kedua, kita mengumpulkan yaitu jumlah tetes air dan ketinggian air dan ketinggian minyak. Jadi setelah kita plotting masing-masing yaitu jumlah tetes air dengan ketinggian air dan jumlah tetes air dengan ketinggian minyak, kita akan mendapatkan kita mendapatkan grafik dan kita akan mendapatkan gradien untuk masing-masing sebesar 0,045 dan 0,0315. Untuk mencari perbandingan massa jenisnya, kita tinggal membagi 0,0315 dengan 0,045. Kita akan mendapatkan bahwa perbandingan massa jenisnya adalah 0,7 atau rho minyak sama dengan 0,7. Terakhir untuk percobaan 3 tentu saja sangatlah sulit sehingga kita tidak dapat memperoleh banyak sekali data dan data yang kita peroleh itu cukup kurang baik. Bisa dilihat dari scatter plotnya yang bentuknya agak susah dan linearnya juga kecil. Nah, kita mendapatkan hubungan gradien yaitu 0,06 dan 0,03. Untuk mengetahui perbandingan
massa jenisnya kita tinggal membandingkan gradiennya, yaitu 0,03 dengan 0,06, sehingga kita mendapatkan bahwa Rominya adalah 0,5 gram cm². Pada percobaan pertama, menunjukkan hubungan linier antara nilai N dan tinggi fluida. Dengan data yang cukup akurat, maka ditemukan bahwa nilai massa jenis dari Rho minyak adalah sekitar 0,75 gram per cm3. Galat utama berasal dari ketelitian pembacaan skala penggaris sekitar kurang lebih 0,1 cm, sehingga galat relatif bernilai 17%. Tetapi tidak mengubah kesimpulan bahwa hubungan N dan tinggi tetap linier. Pada percobaan ketiga, menunjukkan hubungan linier antara kedalaman tercelup dan perubahan panjang pegas, di mana air menghasilkan gaya apung lebih besar dibandingkan minyak, karena nilai Rho air lebih besar atau lebih tinggi. Perbedaan gaya apung ini mempengaruhi gaya Hooke pada pegas, sehingga posisi kesetimbangan berubah berbeda pada kedua fluida, dan dari perbedaan perubahan panjang tersebut diperoleh nilai massa jenis fluida. Galat percobaan ini relatif besar, yaitu sekitar 44%, akibat pembacaan penggaris dan elastisitas pegas yang kurang linier. Namun, hubungan antara kedalaman dan perenggangan tetap valid secara eksperimen. Pada percobaan kedua, menunjukkan hubungan linier antara jumlah tetesan air N dan penurunan posisi sedotan H, di mana penambahan tetesan meningkatkan massa jenis sehingga sedotan turun lebih dalam. Grafik menghasilkan nilai kemiringan M1 dan M2 yang menunjukkan perbandingan gaya apung air dan minyak. Perbedaan gaya apung disebabkan oleh massa jenis fluida, sehingga perbandingan gradien adalah perbandingan massa jenis. Galat relatif sebesar 22% berasal dari pembacaan skala dan variasi ukuran tetesan, namun hubungan N dan H tetap linier.